Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga kepada yang terhormat Ibu Tina Rahayu SMMM. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami di sini akan membahas tentang kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Elsie sebagai moderator, kemudian ada Linda, Fadil, dan juga Tegar sebagai presentator. Kami di sini akan membahas 4 subbab bahasan. Yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan juga manfaat kewirausahaan. Kemudian yang kedua adalah pengertian, manfaat, dan karakteristik seorang wirausaha. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis kewirausahaan. Kemudian yang terakhir adalah hasil wawancara dari kelompok kami. Nah, penjelasan mengenai subbab-subbab tadi akan dijelaskan oleh presentator sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian, manfaat, serta tujuan dari kewirausahaan. Materi yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan secara harfiah berasal dari kata entrepreneur. Wira artinya berani, dan usaha artinya bisnis. Kewirausahaan itu sendiri berarti melakukan bisnis dengan berani. Kata wirausaha biasanya ditambahkan wan menjadi wirausahawan, seorang yang berani melakukan bisnis. Kewirausahaan adalah dunia usaha, dunia atau bidang yang terkait dengan menangkap peluang dan mengelola sumber daya untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis adalah usaha atau kegiatan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan barang atau produk penyedia jasa. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan dari kewirausahaan. Yang pertama, meraih keuntungan. Yang kedua, meningkatkan jumlah wirausahawan yang berkualitas. Yang ketiga, mengenali kemampuan dan stabilitas kewirausahaan. Yang keempat, menciptakan kemajuan dan kemakmuran sosial. Yang kelima, menumbuhkan semangat kewirausahaan, tindakan, keterampilan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang kompeten, kredibel, dan berprestasi. Pembahasan yang ketiga yaitu manfaat kewirausahaan. Menurut Zimmer dan kawan-kawan, manfaat kewirausahaan itu ada 6. Yang pertama, peluang untuk menentukan nasib sendiri. Yang kedua, peluang untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya. Yang keempat, peluang untuk meraih keuntungan. Yang kelima, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Yang keenam, kesempatan untuk melakukan apa yang Anda sukai. Pengertian, fungsi, dan karakteristik wirausaha. Pengertian wirausaha. Menurut Joseph Schumpeter, entrepreneur atau wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Orang tersebut melakukan kegiatan melalui organisasi bisnis yang baru ataupun bisa pula dilakukan dalam organisasi bisnis yang sudah ada. Fungsi wirausaha. Fungsi makro. Secara makro, wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendah, dan pemacu perekonomian suatu bangsa di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan negara-negara di Asia. Kewirausahaan menjadi kekuatan ekonomi negara tertentu, sehingga negara-negara itu menjadi kekuatan ekonomi dunia yang kaya dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Fungsi mikro. Secara mikro, peran wirausaha adalah penanggung risiko dan ketidakpastian, membinasakan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah, dan usaha-usaha baru dalam melakukan fungsi mikronya menurut Marzuki Guzman atau 1977. Secara umum, wirausaha memiliki 2 peran, yaitu sebagai petemu atau inovator dan sebagai perencana atau planner. Karakteristik wirausaha. Menurut Frederick et di dalam Wijatno 2009.23. 1. Komitmen penuh, tekad dan ketekunan. 2. Berani,
3. Fokus pada peluang dan tujuan. 4. Inisiatif dan tanggung jawab. 5. Toleransi terhadap ambiguitas atau ketidakpastian. 6. Pengambilan keputusan yang berkelanjutan. 7. Mendapatkan umpan baik. 8. Lintasan kendali internal. 9. Pengambilan risiko yang terhitung. 10. Kejujuran dan kendalan. 11. Toleransi kesalahan. 12. Tingkat energi yang tinggi. 13. Kreatif dan inovatif. 14. Percaya diri. 15. Pengembangan diri. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama yaitu usaha skala kecil. Jenis wirausaha ini biasanya disebut dengan UMKM. Sebuah fitur dari toko ini adalah bahwa ia memiliki jumlah staf yang terbatas untuk menjalankan toko. Contohnya yaitu toko kelontong, butik kecil, penjual makanan keliling, dan lain-lain. Yang kedua adalah usaha skala besar. Perusahaan besar ini memiliki tim khusus untuk pengelolaannya dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Contohnya yaitu bisnis fashion, bisnis pendidikan, bisnis otomotif, dan bisnis kuliner. Yang ketiga yaitu kewirausahaan startup. Konsep ini adalah yang paling luas. Startup tidak hanya memiliki tujuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk mengubah dunia. Contohnya yaitu dari Instagram, Facebook, Uber. Yang keempat yaitu kewirausahaan membeli. Tipe wirausaha ini adalah tipe wirausaha yang sudah memiliki banyak uang dan menggunakannya untuk membeli atau mengakuisisi suatu usaha yang sudah berjalan dan dianggap berhasil. Yang kelima yaitu kewirausahaan imitasi. Seorang wirausahawan yang menggunakan ide bisnis orang lain sebagai inspirasi dan memodifikasi ide-ide tersebut untuk menjadikannya lebih baik. Sebagai contoh, ada orang yang membuka usaha ayam penyet. Nah, dari kewirausahaan imitasi ini dia akan memulai pulang usaha tetapi dengan cara meniru, yaitu membuka usaha ayam penyet juga. Yang keenam yaitu kewirausahaan peneliti. Pengusaha ini melakukan peneliti sebanyak mungkin sebelum memulai bisnis dan akhirnya menawarkan produk atau layanan bisnis. Yang ketujuh yaitu kewirausahaan hustler. Pengusaha tipe ini bertekad untuk bekerja keras dan berjuang untuk sukses. Yang kedelapan yaitu kewirausahaan sosial. Pengusaha dengan gagasan top down tentang masalah sosial apa yang sedang terjadi dan ingin menyelesaikannya. Sebagai contoh, jasa konsultasi kesehatan mental, sewa alat dan mesin pertanian, pengelolaan sampah rumah tangga, dan jasa pembelajaran online gratis. Yang kesembilan yaitu kewirausahaan retail. Bisnis ini terkadang tidak pernah mati dibandingkan dengan perusahaan lain. Pesaing hanya beroperasi di antara pengecer, sehingga bisnis retail ini menanggung resiko yang minimal. Sebagai contoh, warung sembako, toko kelontong, agen makanan, dan minimarket. Baik, saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara UMKM kami. Sejalan dengan semangat berwirausaha, masyarakat Indonesia semakin giat meningkatkan taraf ekonominya dengan semakin marak menjamurnya UMKM. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM merupakan bagian dari kewirausahaan dengan skala kecil. Seseorang yang menjalankan UMKM bisa disebut sebagai wirausaha. Peran UMKM bagi perekonomian Indonesia sangat besar karena UMKM memiliki jumlah unit paling banyak. Salah satu contohnya yaitu UMKM yang kami angkat pembahasannya, yaitu Lentok Tanjung Muna yang beralamat di Jalan Kampus UMK, Kayu Apu Kulon, Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tepatnya di depan Taman Gondang Manis. Kami telah melakukan wawancara dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu, apa latar belakang berdirinya Lentok Tanjung Muna? Ibu Muna menjelaskan bahwa warung makan lentok milik Ibu Muna ini merupakan turunan dari orang tua beliau. Warung ini didirikan pada tahun 2000-an dan diteruskan oleh Ibu Muna pada tahun 2015. Alasan Ibu Muna melanjutkan usaha orang tuanya adalah karena tuntutan ekonomi dan juga ingin melestarikan makanan khas Kota Kudus. Kemudian yang kedua,
Pertanyaannya yaitu termasuk jenis kewirausahaan apa usaha ini? Warung lentok milik Ibu Muna ini merupakan UMKM, berarti termasuk dalam jenis usaha skala kecil. Kemudian yang ketiga yaitu berapa modal awal dan penghasilan harian UMKM ini? Ibu Muna bercerita bahwa pada awal meneruskan usaha ini, beliau mengeluarkan modal sebanyak 3 juta untuk membeli peralatan dan juga bahan. Kemudian untuk hariannya, beliau menjual setiap satu porsi lentok seharga 5.000 dengan penghasilan harian dengan kisaran 300 sampai dengan 400.000. Kemudian nomor 4, apa saja hambatan selama menjalankan usaha ini dan bagaimana menanganinya? Menurut Ibu Muna, hambatan selama menjalankan usaha ini adalah tergantung keadaan, di mana setiap berjualan pasti kadang sepi dan juga kadang ramai. Penanganannya adalah Ibu Muna berusaha mempertahankan rasa dari lentok ini seperti yang telah diturunkan oleh orang tua beliau, dan juga dengan memasarkannya via online melalui WhatsApp dengan membuka pesanan-pesanan dan juga yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah bagaimana rencana kedepannya. Rencana Ibu Muna kedepannya adalah ingin mengembangkan usahanya dengan membuka cabang di beberapa tempat. Nah, tadi merupakan pemaparan materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya di forum yang telah kami buka di Sunan. Nah, tadi merupakan pemaparan materi kewirausahaan dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu, kewirausahaan bukan tentang memulai bisnis baru, tetapi tentang bagaimana seseorang wirausaha dapat kreatif dan inovatif dengan membawa cita-cita, motivasi, komitmen, semangat, keuletan, integritas, semangat kolaboratif, dan visi mereka ke dalam bisnis mereka. Wirausahawan atau pengusaha perseorangan adalah orang perseorangan yang memiliki ciri-ciri wirausaha atau wirausahawan dan umumnya berani mengambil resiko, khususnya dalam menjalankan usaha atau perusahaan berdasarkan kemampuan dan kemauan sendiri. Kesepakatan bisnis berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati adalah ciri pengusaha kecil. Pemilik menyukai kepercayaan dan pengakuan yang diterima dari pelanggan yang telah dilayani dengan setia selama bertahun-tahun. Peran penting yang dimainkan oleh sistem bisnis di lingkungan lokal, pengakuan bahwa pekerjaan memiliki dampak nyata pada berfungsinya fungsi sosial dan perekonomian nasional adalah bagi pemilik usaha kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.